Halo semua, saya Brigita Walayan, mahasiswi jurusan Seni Rupa dan Kerajinan, Program Studi Pendidikan Sentra Tasik, Seni Drama, Tari dan Musik, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Manado. Dalam video ini, saya akan menjelaskan bagaimana sih pengaruh musik bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Sebelum kita lanjut lebih dalam, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu musik. Lorena, please stay a bit tonight. Call it what you like, get right. Lorena, don't you know I fell too hard? Hearts never broke so well. Lorena, don't you kiss and tell. No means no, don't you kiss and tell. No means no, don't you kiss and tell. No means no, don't you kiss and tell. Musik adalah bahasa afektif yang tinggi. Melalui musik, orang bisa merasakan dan mengekspresikan perasaan, meningkatkan fungsi kinerja otak, termasuk fungsi fisik, mental, emosi, kreativitas, bahkan berpengaruh pada kesehatan anak, menyembuhkan depresi, meningkatkan motivasi seseorang, dan berpengaruh terhadap peningkatan kecerdasan manusia dan mencegah hilangnya daya ingat. Bunyi-bunyian yang dihasilkan oleh alat musik merupakan cara afektif untuk menarik perhatian anak, termasuk anak yang berkebutuhan khusus. Yang termasuk dalam kategori anak berkebutuhan khusus antara lain 1. Tunagrahita. The New Zealand Society for the Intellectually Handicapped menyatakan seseorang dikatakan tunagrahita apabila kecerdasannya jelas-jelas di bawah rata-rata dan berlangsung pada perkembangan serta terhambat dalam adaptasi tingkah laku terhadap lingkungan sosialnya. 2. Tunalaras. Menurut Sumantri, anak tunalaras adalah anak yang mengalami gangguan atau hambatan emosi dan perkelainan tingkah laku sehingga kurang dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. 3. Tunarungu. Murni Winarsi menyatakan bahwa tunarungu merupakan orang yang mengalami kehilangan atau kekurangan kemampuan mendengar baik sebagian atau seluruhnya yang diakibatkan tidak berfungsinya sebagian atau seluruh alat pendengaran sehingga anak tersebut tidak dapat menggunakan alat pendengarannya dalam kehidupan sehari-hari. 4. Tunanetra. Menurut Coven dan Halahan, tunanetra adalah individu yang memiliki lemah penglihatan atau akurasi penglihatan kurang dari 6/60 setelah dikoreksi atau tidak lagi memiliki penglihatan. 5. Tunadaksa. Tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuromuskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit, atau akibat kecelakaan termasuk cerebral palsy, amputasi, polio, dan lumpuh. 6. Tunaganda. Tunaganda adalah mereka yang mempunyai kelainan perkembangan mencakup kelompok yang mempunyai hambatan-hambatan perkembangan neurologis yang disebabkan oleh satu atau dua kombinasi kelainan dalam kemampuan seperti intelijensi, gerak, bahasa, atau hubungan pribadi di masyarakat. 7. Anak dengan kesulitan belajar. Kesulitan belajar adalah individu yang memiliki gangguan pada satu atau lebih kemampuan dasar psikologis yang mencakup pemahaman dan penggunaan bahasa, berbicara dan menulis yang dapat mempengaruhi kemampuan berpikir, membaca, berhitung, berbicara yang disebabkan karena gangguan persepsi, brain injury, disfungsi minimal otak, disleksia, dan afasia perkembangan. 8. Anak berbakat. Anak berbakat adalah mereka yang mempunyai skor IQ 140 atau lebih, diukur dengan instrumen Stanford Binet oleh Terman, mempunyai kreativitas tinggi, kemampuan memimpin, dan kemampuan dalam seni drama, seni tari, seni rupa, dan seni musik. 9. Anak autis. Autis syndrome merupakan kelainan yang disebabkan adanya hambatan pada ketidakmampuan berbahasa yang diakibatkan oleh kerusakan pada otak. 10. Hyperaktif. Hyperaktif atau attention deficit disorder with hyperactive bukan merupakan penyakit tetapi suatu gejala atau symptoms.
Symptoms terjadi disebabkan oleh faktor-faktor brain damage and emotional disturbance, a hearing deficit, or mental retardation. Contoh sederhana yang dapat kita lihat adalah bagaimana reaksi penonton saat melihat suatu pertunjukan musik. Banyak penonton yang tanpa disadari larut dalam kenikmatan musik hingga tampak menggerakkan kepala, jari dan kaki, atau bahkan ikut melompat dan menari. Tidak hanya berpengaruh pada aktivitas gerak tubuh, mendengarkan musik juga bisa mempengaruhi perubahan emosi dan perasaan. Hal ini bukanlah suatu kebetulan. Menurut Shepard yang dikemukakan oleh Dr. Lawrence Parsons pada tahun 1998 dalam sebuah pertemuan tahunan para ahli syaraf yang bergabung dalam The Society for Neuroscience di Los Angeles berkata, "And an understanding of the brain locations that represent the separate aspect of music will help us identify the neural mechanism that are specific to music, specific to language, and are shared between the two. The finding that there is a right brain region for notes and musical passages that corresponds in location to a left brain region for letters and words illustrates how a neural mechanism may be present in each of the two brain hemispheres become special adapted for analogous purpose but with different information context." Hal itu menjelaskan bahwa musik diproses oleh jaringan syaraf yang luas, tempat wilayah-wilayah otak yang berbeda bekerja sama untuk mengartikan hal seperti melodi, harmoni, dan ritme. Sejumlah riset menjelaskan bahwa musik memiliki manfaat yang amat besar bagi peningkatan kualitas hidup anak berkebutuhan khusus. Dalam beberapa penelitian mahasiswa jurusan musik UPL, oleh mereka dijelaskan bahwa kegiatan bernyanyi dapat membantu siswa tunagrahita ringan dalam mengingat kosakata, memahami kosakata, dan menguasai kosakata. Dalam pembelajarannya, anak-anak tunagrahita ringan diajak berperan menjadi kereta api dan menata kelas seolah-olah stasiun. Anak-anak diajak berbaris memegang bahu teman, menirukan gerbong kereta api sambil berkeliling kelas diiringi lagu di stasiun yang dinyanyikan oleh guru. Semua anak sangat senang dan antusias. Komposisi dari musik tersebut memang amat menarik dan imajinatif karena memasukkan karakter suara alat musik yang membangkitkan imajinasi tentang suasana di stasiun. Selain itu, dalam penelitian lainnya tentang proses pembelajaran musik bagi anak Down syndrome, diperoleh bahwa melalui aktivitas mendengarkan musik, bergerak mengikuti musik, dan bermain alat musik, anak Down syndrome telah mengalami peningkatan dalam beberapa hal. Anak-anak yang semula tidak bisa diatur, selalu berlarian di ruang belajar, berubah menjadi anak yang mau untuk memperhatikan guru dan bekerja sama dengan teman. Anak yang sering marah dengan cara menjambak, menggigit dan memukul berkembang menjadi anak yang lebih tenang dan mau diatur. Dari beberapa contoh tersebut, ternyata musik memang memiliki daya tarik yang kuat sehingga mempunyai pengaruh penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anak-anak, khususnya anak berkebutuhan khusus. Hal ini menunjukkan bahwa anak berkebutuhan khusus juga memiliki kesempatan untuk belajar, diajar, dan berkarya, bisa melalui pengenalan musik, permainan musik, ataupun menciptakan sebuah musik, dan bisa juga melalui pembelajaran-pembelajaran lain di luar musik. Karena kendatinya, banyak sekali anak-anak berkebutuhan khusus yang memiliki kelebihan dan bakat yang bila dilatih dan dikembangkan dalam proses mengajar di sekolah maupun di rumah dan lingkungan sekitar dapat menghasilkan karya-karya luar biasa dalam berbagai bidang.